Bapak Ibu Saudari, kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah hadir di tempat ini Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Namun sekedar info, bagi kita yang duduk di bangku, setidaknya kita mengikuti tanda yang ada. Dan kita harus ikuti protokol kesehatan yang ada Bapak Ibu. Demi kenyamanan kita bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita mulai ibadah ini, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus, bukan karena rutinitas biasa kami Tuhan, tapi dari rumah kami sudah mempersiapkan hati kami, hidup kami Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan dari dasar hati kami yang paling dalam Bapa. Kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa, saat kami pulang ke sini Tuhan, kami pulang dengan sukacita melimpah ya Bapa. Kami merasakan Kau hadir Tuhan. Kami merasakan Kau yang menjamah kami Bapa. Inilah hati kami Tuhan. Inilah penyembahan kami Bapa. Terima dan layakkan kami Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bangga memilikimu. Tiada yang lebih indah Tuhan selain menyembah Engkau Bapa. Tiada lebih berharga Tuhan selain duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Ini hati kami Tuhan. Oh Yesus kudasnya, hatiku percaya kepadamu. Segala sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Engkau baik Tuhan. Hirarabashikata yaralabalabala. Hirarabasakata yaralabayabase. Hirarabayaralabashe. Kami percaya Engkau yang hadir Tuhan di tempat ini, menguasai ruangan ini Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau baik Bapa, hatiku percaya. Haleluya. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama menyembah, merasakan hadirat Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Ku
Allah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Oh glory, sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidup. Haleluya Yesus, dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Haleluya Yesus, kami hanya percaya kuasa-Mu Tuhan. Kau adalah kemenangan dalam hidup kami Bapa. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, Engkau segalanya Tuhan. Engkau yang termulia, Yesus Tuhan. Engkau Raja yang berkuasa. Engkau yang berdaulat dalam hidupku Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu segala pujian Tuhan, segala hormat. Haleluya.
kedalaman hati ini Tuhan. Hanya Engkau yang tahu Bapa. Engkau Bapakku yang baik. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagimu. Haleluya. Hosana. Hosana. Ralabashikata ya ralabalabalabalaba. Hidadabasakata ya ralabalabalabalaba. Hidadadadabarararasakata ya ralabashe. Haleluya. Engkau yang kusembah, Engkau Raja mulia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi Sang Raja. Sembah Engkau Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang teragung Tuhan. Nama-Mu termegah. Haleluya. 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 Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada dalam hidup kami Bapa. Kami mau pakai hidup kami Tuhan sebagai penyembah. Ingin selalu menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah pribadi yang sangat-sangat kami kagumi Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, Tuhan ku tinggikan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus. Haleluya. Mulia dan berkatkan kasih-Ku. Amin. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Sempurnakan agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak, kami mau melompat bagi-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan pakai hidup kami untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur kami Tuhan. Mari sama-sama yang percaya kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sukacita? Mari kita mau melompat bagi Tuhan. Kita mau bersorak bagi Dia. Amin. Yes. Yeay.
katakan dengan imanmu. Sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kaulah satu-satunya, haleluya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Aku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Engkau adalah alasan kami hidup Tuhan. Haleluya. Kaulah alasan untukku hidup. Mari saudara angkat tanganmu. Hanya menyenangkan. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kaulah alasan. Yes, praise the Lord. Untukku hidup. Hanya menyenangkan. Kaulah alasan. Kaulah alasan untukku hidup. Hanya menyenangkan-Mu. Engkaulah alasan. Kaulah alasan untukku hidup. Hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Haleluya. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Engkau adalah satu pribadi Tuhan yang sangat mengenal hatiku Tuhan, hati kami Bapa. Kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan, berkeluh kesah hanya dengan Engkau Tuhan. Karena dalam setiap jawaban doa ya Bapa,
hanya Engkau ya Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang hidup. Kami mau mengejar perkenanan Engkau Tuhan Yesus. Karena hidup kami tanpa kuasa-Mu Tuhan, itu tak berarti Bapa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Haleluya. Kami tenang Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Yes. Amazing in your grace, Jesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuat. Mari katakan dengan iman saudara. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lihat kuasa-Nya dalam Kristus. Oh, lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Oh, saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Bapa. Ketika kami Tuhan masih bisa berdiri di hadapan-Mu Bapa. Kami dalam keadaan baik-baik saja Tuhan. Kami dalam keadaan sehat-sehat saja hingga pada saat ini Bapa. Kami bersuka cita Tuhan, sebab kami tahu Tuhan berserta dengan kami.
Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan gunung batu keselamatan kami. Ketika hari ini Tuhan, dunia boleh dalam keadaan ketakutan Tuhan. Dunia boleh dalam keadaan cemas Tuhan, karena situasi COVID-19 yang sedang melanda kami Tuhan. Tapi ketika kami percaya dengan Tuhan, ketika hidup kami serahkan kepada Tuhan, ketika hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan, kami percaya tangan kuasa Tuhan selalu melindungi kami Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami pasti merasakan kemenangan demi kemenangan. Kami merasakan pertolongan demi pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kami. Sebab Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersuka cita pagi hari ini Bapa. Bila pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bila pujian penyembahan kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa, berbau harum di hadapan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau bertahta di atas segala pujian kami pagi hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami, kuduskan sucikan hati dan pikiran kami. Buka telinga jasmani dan rohani kami Bapa. Lembutkan hati kami Tuhan, ketika benih firman ditaburkan pada pagi hari ini Bapa. Benih firman itu jatuh di dalam hati kami yang subur, sehingga benih firman itu Tuhan dapat tumbuh berakar kuat, berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hamba secara pribadi Tuhan, taruh perkataan hikmat di bibir mulut lidah hamba, sehingga ketika hamba berkata-kata, semuanya datang dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kuduskan tempat ini Bapa, segala kuasa kegelapan ingin mengacaukan ibadah kami, bahkan penyampaian firman pada pagi hari ini, kami tolak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bila Roh Kudus yang menguasai tempat ini, Roh Kudus yang menguasai setiap hati kami. Sebab kami percaya Tuhan, setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap menyampaikannya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Pagi hari ini kita masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Sekali lagi dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Kita akan membaca bersama-sama. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada siang hari ini hidup kudus. Silakan duduk. Jadi tema kita pada siang hari ini seperti tema gereja kita di bulan Agustus, yaitu hidup kudus. Saudara, di awal bulan kemarin kita sudah diajar oleh Ibu Gembala mengenai kekudusan. Jadi sudah disampaikan oleh Ibu Gembala mengenai pengertian kekudusan di awal bulan kemarin. Kekudusan secara umum memiliki pengertian atau arti kudus, yaitu murni, suci, bersih, tidak kotor. Secara umum pengertian dari kekudusan. Berbicara tentang kekudusan bukan hanya semata-mata kita berbicara tentang etika dan moral. Jadi ketika kita berbicara tentang kekudusan, bukan hanya kita berbicara tentang moral dan etika. Atau ketika kita berbicara kekudusan, hendaknya kekudusan bukan hanya kita jadikan sebagai bahan renungan semata, atau bahan pembelajaran semata, atau bahan diskusi semata di antara kita. Tetapi hendaklah kekudusan benar-benar dijadikan fashion
atau kekudusan hendaknya benar-benar kita jadikan gaya hidup di dalam kehidupan kita. Jadi kekudusan hendaknya benar-benar dijadikan satu gaya hidup di dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Kenapa? Sebab memang pada awalnya kita manusia adalah kudus sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, identitas kita, identitas manusia berubah menjadi orang-orang berdosa. Bahkan dikatakan menjadi hamba dosa. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karya penebusan Tuhan, kedatangan Tuhan ke dunia ini melakukan karya penebusan untuk kita, yaitu untuk mengembalikan identitas kita, mengembalikan kekudusan dalam kehidupan kita. Itulah tujuan kedatangan Tuhan di dalam dunia ini. Di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 30, dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi saudara, kedatangan Tuhan ke dunia ini untuk menebus kita, yaitu untuk mengembalikan identitas kita sebagai orang kudus. Saudara, namun ironisnya, namun sungguh disayangkan, karya penebusan Tuhan tidak diresponi dengan baik oleh setiap kita. Ironisnya, banyak anak-anak Tuhan hari ini yang hidup jauh dari kata kudus. Banyak orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku beriman kepada Yesus, orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, hidupnya jauh dari kekudusan. Hidup di dalam kemabukan, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam perzinahan. Ini sungguh disayangkan saudara. Seharusnya karya penebusan Tuhan diresponi dengan baik oleh setiap anak-anak Tuhan, ya, supaya hidup kita menjadi kudus seperti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang secara manusia memang kita tidak mampu hidup kudus jika hanya mengandalkan kekuatan kita. Jadi secara manusia kita tidak mungkin bisa kudus kalau hanya mengandalkan kemampuan kita. Tetapi kita harus meminta pertolongan Tuhan, meminta kuasa Tuhan untuk memampukan kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga seringkali saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali orang mengatakan, ya wajarlah atau maklumlah, kita kan manusia, kita selalu wajarlah kalau kita melakukan kesalahan, wajarlah kalau kita berbuat dosa, namanya manusia, tidak pernah terluput dari kesalahan, ya wajarlah kita kan masih di dunia, kalau kita melakukan dosa wajarlah. Seringkali ada alasan-alasan seperti ini saudara, padahal tidak ada hal kewajaran bagi setiap kita untuk melakukan dosa. Jadi jangan alasan tersebut kita jadikan pembenaran untuk kita melakukan dosa atau untuk kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanya di dalam pembacaan kita di dalam 1 Tesalonika tadi pasal 3:13 katakan, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Di sini ada kata kiranya. Ini merupakan satu kata yang menunjukkan satu harapan atau satu doa kepada kita supaya Tuhan menguatkan kita, supaya Tuhan memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Ini dari pembacaan kita. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan? Yang pertama, memelihara hubungan intim dengan Tuhan.
Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10, Yohanes pasal 15 ayat 10 dikatakan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Dikatakan memelihara hubungan intim dengan Tuhan. Memelihara atau merawat atau menjaga itu memiliki arti bahwa membutuhkan waktu yang terus-menerus. Ketika dikatakan memelihara hubungan intim, artinya kita membutuhkan waktu yang kontinu, membutuhkan waktu yang terus-menerus, setiap saat. Jadi memelihara hubungan intim dengan Tuhan bukan hanya setahun sekali, setiap tanggal 25 Desember, atau setiap bulan sekali, atau setiap minggu sekali, tidak. Tetapi memelihara hubungan intim dengan Tuhan harus kita lakukan setiap saat. Membutuhkan waktu yang terus-menerus. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 10 dikatakan bahwa jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat ini mengajarkan bahwa bagaimana kita harus tinggal di dalam Tuhan, bagaimana kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan, yaitu dengan ketaatan penuh. Ketaatan dengan apa? Ketaatan dengan firman Tuhan. Jadi tidak mungkin kita bisa tinggal di dalam Tuhan kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan. Yesus mengajar kepada kita seperti Dia yang taat kepada Bapa sampai akhir, supaya hidup di dalam Tuhan. Jadi tidak mungkin, saya ulangi, tidak mungkin kita bisa hidup di dalam Tuhan, kita bisa memiliki hubungan intim dengan Tuhan kalau kita tidak taat kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama, supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan, yaitu memelihara hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, berada di dalam persekutuan atau komunitas orang-orang kudus. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Jadi ketika kita sering berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan orang-orang kudus, mendiskusikan kebenaran firman Tuhan, sharing tentang kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan di sini kebenaran firman Tuhan atau firman Tuhan itu memang mendidik kita untuk mengubah kelakuan kita, mengubah tindak tanduk kita. Memahami firman Tuhan, mendiskusikan firman Tuhan akan mengajar kita, bahkan mengubah hidup kita, mengikis sedikit demi sedikit kelakuan kita. Mungkin jika selama ini mungkin kita masih hidup di dalam dosa, atau selama ini kita masih taruhlah kita sering mabuk-mabukan atau minum-minuman keras. Tapi ketika kita berbicara, ketika kita banyak berkumpul dengan orang-orang saleh, dengan teman-teman seiman kita, berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan mengatakan jangan hidup dalam kemabukan, kita tahu, kita share, kita sharing, kita diskusikan, maka lama-kelamaan firman Tuhan itu akan mengikis perbuatan-perbuatan kita. Kita jadi memahami, oh iya, rupanya minum-minuman keras, memabukkan, hidup dalam perjudian, rupanya dilarang di dalam firman Tuhan. Oh iya, rupanya kita berkata kasar dengan pasangan kita atau dengan orang lain, rupanya tidak boleh oleh firman Tuhan. Oh, rupanya kalau kita sering bergosip, rupanya kalau kita sering menfitnah, sering membicarakan keburukan orang lain, rupanya dilarang oleh Tuhan. Kita tahu dengan firman Tuhan, itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Makanya sangat penting sekali
kita banyak berkumpul dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang seiman kita. Untuk apa? Untuk merenungkan firman Tuhan, untuk men-sharingkan firman Tuhan. Jangan kita berkumpul dengan teman-teman kita justru menceritakan keburukan orang lain. Itu enggak benar juga, saudara. Ya, tidak benar juga. Jadi yang dimaksud di sini memiliki komunitas dengan orang-orang kudus atau berada dalam persekutuan dengan orang-orang saleh, artinya untuk sharing kebenaran firman Tuhan, untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan supaya kita lebih memahami firman Tuhan. Nah, jadi yang kedua, supaya kita tetap hidup kudus dalam Tuhan, selalu berada di dalam persekutuan atau komunitas dengan orang-orang kudus. Yang ketiga, yang terakhir, merenungkan firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 19 ayat 15, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Dikatakan sini, aku hendak merenungkan titah-titahmu. Titah-titah Tuhan merupakan aturan atau norma, bahkan hukum moral yang mengatur segala kehidupan manusia. Jadi titah Tuhan atau hukum-hukum Tuhan diberikan kepada manusia dengan tujuan yang jelas. Apa tujuannya? Tujuannya supaya manusia hidup bermoral, hidup di dalam kekudusan seperti kehendak Tuhan, hidup di dalam kasih dan kebenaran. Saudara, untuk mencapai titik ini dikatakan oleh pemazmur bahwa aku hendak merenungkan titah-titahmu. Artinya apa? Ketika dikatakan oleh pemazmur, aku hendak merenungkan titahmu, bahkan ada kata dan mengamat-amati jalanmu. Artinya mengamat-amati jalan Tuhan, artinya memberikan fokus kita, memberikan hati kita sepenuhnya untuk mempelajari jalan-jalan Tuhan. Mempelajari apa yang Tuhan kehendaki, mempelajari apa yang Tuhan mau, dan meninggalkan yang Tuhan tidak kehendaki. Meninggalkan apa yang tidak Tuhan senangi. Itulah arti dari mengamati jalan-jalan Tuhan. Kemudian dikatakan merenungkan titah-titah Allah atau merenungkan titah-titah Tuhan. Dikatakan di sini apa? Merenungkan firman Tuhan artinya merenungkan makna yang ada di dalam firman Tuhan. Merenungkan arti yang lebih dalam di dalam firman Tuhan. Kita tidak mungkin bisa merenungkan firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Makanya sungguh luar biasa sekali program gereja kita ya, untuk terus membaca firman Tuhan minimal berapa pasal sehari? 3 pasal sehari. Untuk hamba-hamba Tuhan berapa pasal? 5 pasal minimal. Belum lupa ya Bapak Ibu sekalian ya, program gereja kita jangan gara-gara COVID ini jadi kita lupa. Ada program kita yang suruh membaca firman Tuhan. Jangan lupa. Fungsinya apa? Ya ini. Tidak mungkin kita bisa merenungkan firman Tuhan, tidak mungkin kita bisa mendalami firman Tuhan, merenungkan makna firman Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Saudara, kita harus punya target membaca firman Tuhan. Minimal setahun harus selesai. Minimal setahun harus khatam. Saudara, saya termotivasi sekali memang dengan masa lalu saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, saya dulu orang yang tidak percaya Tuhan, saya orang dari seberang. Saudara, saya dulu di bulan puasa, bulan Ramadan, saya menyelesaikan membaca kitab 1 bulan 2 kali. Minimal 1 bulan sekali saya selesaikan. Makanya ketika saya mengenal Tuhan, saya terima Yesus, saya menjadi percaya dengan Tuhan, saya termotivasi. Dulu waktu saya belum menjadi anak Tuhan, saya bisa khatam kitab tersebut sebulan sekali. Masa saya nggak bisa khatam firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu setahun sekali? Itu motivasi saya. Ya. Jadi kita harus punya motivasi. Usahakan setahun selesai. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu ya Bapak Ibu, bukan Kejadian dan Wahyu, tapi Kejadian sampai Wahyu. Baca berurutan. 1 tahun sekali minimal harus selesai.
Kalau kita tidak pernah melakukan, kalau kita tidak lakukan, bagaimana kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Bagaimana kita tahu apa yang dilarang Tuhan? Bukankah firman Tuhan di dalam Alkitab adalah surat-surat cinta bagi kita dari Tuhan? Dalam Alkitab. Kita nggak tahu surat cinta dari Tuhan kepada kita kalau kita nggak pernah baca. Kita nggak tahu apa isi hati Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, jalin komunikasi dengan Tuhan, kita kan hanya menyampaikan isi dalam hati kita saja. Tuhan berkati hidup saya, Tuhan berkati anak-anak saya, Tuhan berkati pekerjaan saya, atau Tuhan berkati pendidikan anak-anak saya, Tuhan atau berkati suami saya, berikan saya kesehatan. Itu kan hanya isi hati kita kan, yang kita sampaikan pada Tuhan. Terus kita nggak pernah mendengar suara Tuhan, terus kita nggak pernah mendengar apa yang Tuhan mau. Dari mana kita tahu? Apakah Tuhan langsung ngomong sama kita? Tidak, dari firman Tuhan. Ketika kita dalam pergumulan, Tuhan kuatkan saya tidak sanggup. Karena kita membaca firman Tuhan, kita jadi tahu, oh iya rupanya firman Tuhan mengatakan, datanglah kemarilah orang-orang yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dari mana? Ketika kita membaca firman Tuhan. Sama seperti ketika kita mau hidup kudus di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah tahu kalau kekudusan itu adalah kehendak Tuhan kalau kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan, itu mungkin hanya reka-reka aja pendeta saja. Itu mungkin hanya perintah pendeta saja, tidak. Padahal kekudusan adalah keinginan dari Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 mengatakan, karena inilah kehendak Allah. Ingat, karena inilah kehendak Allah. Apa? Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi kekudusan adalah kehendak Allah. Bukan hanya program gereja kita saja, bukan hanya tema gereja kita di bulan Agustus tentang kekudusan, tidak. Tetapi karena memang kehendak Allah, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan dari awal tadi, memang secara manusia kita tidak akan mampu hidup kudus jika hanya mengandalkan kekuatan kita. Makanya kita perlu pertolongan dari Tuhan, kita perlu kuasa dari Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk menguatkan kita. Kami undang tim pemain musik untuk naik ke atas. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak awal memang Tuhan menghendaki kita untuk hidup kudus di hadapannya. Sejak awal Tuhan mau di dalam kehidupan kita, untuk kita hidup kudus, tidak bercacat celah sampai kedatangannya. Sejak awal Tuhan mau supaya hidup kita serupa dengan Tuhan, serupa dengan gambar Tuhan, memiliki karakter Kristus, hidup dalam kekudusan, tidak hidup di dalam kecemaran, tidak hidup di dalam dosa, tidak hidup selalu di dalam kubangan yang sama, tidak hidup selalu di dalam lumpur dosa kehidupan kita. Sejak awal Tuhan mau supaya hidup kita sama dengan Dia, hidup kita serupa dengan Dia. Tuhan tidak mau ketika kedatangan yang kedua kali, ketika Dia datang menjemput kita, Tuhan tidak mau mendapati kita di dalam keadaan yang penuh dosa. Tuhan tidak mau mendapati kita dikatakan apa? Hidup dalam cacat celah. Tuhan tidak mau, saudara. Sebagai pengantin-pengantin wanita bagi Kristus, Tuhan mau hidup kita elok, hidup kita cantik, hidup kita baik di dalam Tuhan. Jadi ketika Tuhan menjemput kita, Tuhan bisa tersenyum kepada kita. Tuhan bisa berkata kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta pertolongan kuasa Tuhan untuk memampukan kita, untuk menuntun kita, untuk terus memegang tangan kita, supaya kita tidak salah jalan,
supaya kita tidak lari dari perintah Tuhan, supaya kita tidak meninggalkan Tuhan, supaya kita tetap berjalan di atas kebenaran firman sampai di akhir kehidupan kita. Ketaatan akan firman Tuhan bukan hanya berbicara tentang taat kepada hukum-hukum Tuhan, bukan hanya berbicara tentang norma-norma Tuhan, tetapi ketaatan yang Tuhan mau, yaitu ketaatan dengan sepenuh hati, menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. 24 jam kehidupan kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita sehari-hari, hendaknya kita selalu mengandalkan Tuhan. Ikut apa mau Tuhan. Saudara, meskipun hari-hari ini dunia sedang kacau balau, meskipun hari-hari ini dunia lebih senang melakukan dosa, ketika kita melakukan dosa dianggap biasa, ketika kita melakukan kesalahan dianggap wajar, ketika kita melakukan perzinahan dianggap wajar, dianggap biasa. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hadir di tengah-tengah kehidupan dunia ini, menjadi terang, menjadi garam, menjadi pembeda di dalam dunia ini. Mari sebagai anak-anak Tuhan, tunjukkan identitas kita. Siapa kita? Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah diangkat Tuhan dari lembah dosa, dari kubangan dosa. Kita yang sudah dimerdekakan Tuhan, kita yang awalnya diperbudak oleh Tuhan, Tuhan merdekakan. Tuhan tebus dengan darahnya yang mahal. Saudara, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Jangan sia-siakan karya penebusan Tuhan di atas kayu salib itu. Jangan biarkan Tuhan menangis terus-menerus melihat tingkah laku kita, melihat dosa-dosa kita. Jangan biarkan Tuhan sedih terus. Jangan biarkan Tuhan kecewa terus melihat kita. Mari punya komitmen pada hari ini, saudara, di dalam hati kita. Mari kita bertekad di dalam hati kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Miliki hubungan intim dengan Tuhan. Jaga terus, pelihara terus hubungan intim dengan Tuhan. Selalu datang kepada komunitas-komunitas orang-orang kudus, komunitas-komunitas yang membicarakan tentang firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita pahami setiap makna dari firman Tuhan, supaya kita tahu kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, ampuni kami Bapa. Ampuni segala kesalahan kami, dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni segala kelalaian kami Tuhan. Mungkin di hari-hari yang lalu Tuhan, kami terus menyakiti hati-Mu. Kami hidup jauh dari kekudusan. Kami hidup penuh dengan dosa Tuhan. Kami sulit meninggalkan kubangan dosa Tuhan. Atau mungkin kami terlalu nyaman dengan dosa-dosa kami Bapa, sehingga kami tidak menyadari bahwa kami menyakiti hati-Mu, bahwa kami selalu membuat Engkau menangis Tuhan. Ampuni kami Bapa. Secara manusia kami tidak sanggup Tuhan untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami meminta pertolongan kuasa Roh Kudus. Kami meminta kuasa dari Tuhan. Pegang kami Tuhan. Pandanglah kami Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan. Supaya kami bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Supaya hidup kami Tuhan, hari-hari kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hari-hari kami selalu membuat Engkau tersenyum Tuhan. Hari-hari kami mencerminkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari-hari kami menggambarkan Engkaulah Bapa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup serupa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Bapa, hidup kami sempurna seperti Engkau ya Yesus. Tolong kami Bapa Surgawi. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata pada siang hari ini Tuhan. Ampuni hamba secara pribadi Tuhan. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan kata-kata, terlebih karena keterbatasan pengetahuan hamba. Sehingga penyampaian firman pada siang hari ini mungkin masih jauh dari kata sempurna. Tapi hamba terus meminta pertolongan kuasa dari Roh Kudus untuk mengajar kami pribadi lepas pribadi, untuk mengajar kami
mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini kepada kami. Sehingga firman Tuhan pada siang hari ini yang Kau sampaikan Tuhan tidaklah berlalu dengan sia-sia Tuhan. Namun firman ini dimeteraikan dalam setiap hati kami. Kami rindu Tuhan bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu. Kami rindu Tuhan melakukan firman-Mu. Bahkan kami rindu menghidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga firman itu berbuah dalam kehidupan kami. Buahnya dapat dinikmati oleh orang di sekeliling kami Tuhan. Dan biarlah semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Acara kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita Bapak Ibu. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Bapa, hamba mau berdoa buat saudara kami yang bulan-bulan ini mereka berulang tahun. Tuhan, Engkau memberkati bagi anak kami Heri Silain Tuhan, dimanapun dia berada saat ini Tuhan akan memberikan kekuatan, panjang umur sehingga dia boleh kuat di dalam kehidupannya, memberkati segala pekerjaan yang dihadapi. Bapak, kami juga berdoa buat saudara kami Gabriel Ovansa Tuhan, Engkau memberkati dalam ulang tahun mereka, biarlah dia boleh selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga di dalam panjang umur dia selalu melayani, bekerja di dalam pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Mudana Suka Tuhan,
sehingga dia boleh senantiasa diberikan umur panjang, dan biar dia kuat di dalam Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, memberkati usaha dan pekerjaannya. Kami juga berdoa buat Bapak Alpian, Tuhan Engkau memberkati, sehingga di dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, Tuhan juga akan memberkati, berikan umur panjang yang luar biasa, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dalam pekerjaannya, memberkati anak-anak kami yang sekolah, anak-anak muda yang ada, Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, khususnya Bontang Tuhan, yang saat ini begitu maraknya COVID-19. Tuhan akan memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan bagi tubuh kami, sehingga kami terhindar dari virus corona yang ada, Tuhan. Khususnya bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan akan memberkati, memberikan, oh Tuhan, hikmat-Mu untuk Tuhan mendapatkan vaksin yang dimana dapat memberantas COVID-19 yang ada. Terima kasih, Bontang kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan juga akan memberkatinya, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Berkati jemaat-Mu yang akan kembali saat ini. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya.